Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nunik Haryati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3, tahun 2023, LPTK Universitas Mataram, NIM E4A1231013. Saat ini saya mengajar di Sekolah SMA Negeri 2 Sape, mata pelajaran biologi pada hari ini, tanggal 5 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran materi gangguan sistem pernapasan pada manusia di kelas 11 MIA 1. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Berikut video pelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siapa yang tidak hadir? Coba perhatikan di sekeliling. Siapa yang tidak hadir? Farisan Bima. Satria hadir? Tidak. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Fatu untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yaitu satu orang untuk di depan ya, di depan. Ya, tulisin aja. Ya. Ya, silakan anak-anakku. Untuk semuanya berdiri ya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, manapun
ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang perhatikan di sini. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin itu apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Ya, jadi silakan ulang lagi, yaitu pelajaran kita minggu kemarin itu apa? Sistem pencernaan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada gangguan sistem pernapasan manusia. Sudah kita bahas kemarin ya, yaitu sistem pernapasan. Sekarang gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apakah anak-anak di rumahnya ada keluarga yang perokok? Ada. Nah, kalian tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan jika kalian menghirup asap rokoknya? Tidak. Ya, jadi biasanya bagaimana akibatnya? Batuk ya, diutamakan batuk. Jadi kalian menghirup asap rokok. Intinya sesak napas. Nah, karena itu kan melalui saluran pernapasan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, setelah mengamati video, peserta didik mampu mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pernapasan dengan teliti. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia secara kritis. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengaplikasikan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dengan baik. Coba amati video berikut ini ya. Bisa dilihat? Aku asapnya bahaya mas, buat anak saya, buat kita semua juga bahaya. Mudah-mudahan karena apa? Karena asap rokok. Meninggal dunia disebabkan asap. Anda kerap kali berada di lingkungan yang penuh dengan asap rokok, Anda harus berhati-hati. Karena baru-baru ini berita viral datang dari sepasang kekasih yang gagal menikah. Dikarenakan sang pria meninggal dunia disebabkan asap rokok. Dalam akun Facebook Dewi Sartika, kisah Della Numayanti bersama sang kekasih menjadi viral. Sudah 7 tahun lamanya Della berpacaran dengan Fajar, namun seminggu menjelang ijab kabul Fajar meninggal dunia. Selama beberapa tahun terakhir, Fajar diketahui memiliki masalah dengan pernafasannya karena terlalu banyak menghisap asap rokok. Setiap bulannya Della selalu ditemani Fajar untuk kontrol ke rumah sakit untuk memastikan kondisi paru-paru Fajar baik-baik saja. Namun siapa sangka jika 19 hari menjelang pernikahan, Fajar harus pergi meninggalkan Della karena asap rokok. Hal serupa juga terjadi pada bayi yang meninggal setelah acara akikah akibat terpapar asap rokok saat acara. Bayi tersebut terkena pneumonia dan akhirnya meninggal dunia. Benarkah asap rokok lebih berbahaya? Apa saja kandungan asap rokok sehingga berbahaya bagi orang lain? Iya tuh, Mas Adian masih aja jadi tugas dari rokok ya. Ini orang-orang yang tidak merokok ini kena imbas aja merokok, ya merokok pasti ya karena dia bisa langsung. Nah, yang tidak merokok ini ya. Dia kan perokok Pak, aktif, bukan aktif. Bukan tutup. Nah ini Bu ya, jadi ini kita pakai botol air mineral, kita isi dengan kapas. Ya ini kita upamakan ini adalah paru-paru kita. Ya, jadi paru-paru ini masih Peragaan daya, perhatikan ya. Coba kita pinjam rokoknya Mas Taufan. Ya, oke. Kemudian kita coba masukkan
asapnya nih, saya pompa ya. Nih, ya, asapnya masuk ke paru-paru. Ya, inilah yang terjadi pada paru-paru kita kalau kita menghisap asap rokok. Ya, ya nanti akan terjadi ini kita lihatkan ya, perubahan warna pada paru-paru kita. Ya, jadi paru-paru ini banyak kan di gelembungnya di situ. Ya, oke, ini kita lihatkan ya. Jadi asap ini mengandung zat yang beracun, ya, zat-zat yang bahaya buat kesehatan kita. Ya, kita bisa buktikan di sini, ya, warna kapas ini nanti akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Ini, ya. Kita bayangkan, Mas Taufan sehari berapa banyak batang rokok yang sebungkus? Satu bungkusnya berapa? 12. Ini kita lihat, ini baru kita gunakan satu batang rokok aja nih ya. Nah, ini kita umpamakan di paru-paru kita ya. Jadi dalam ini ada kapas ini kita umpamakan ada kelenjar-kelenjaran dalam gelembung di dalam paru-paru kita. Jadi kalau kita Mas Taufan nih menghisap rokok, asapnya masuk ke dalam paru-paru kita ya. Gitu kan ya. Asap rokok ini masuk ke dalam paru-paru kita. Ya, jadi ini mengandung banyak sekali zat-zat berbahaya. Ya, zat-zat berbahaya ini akan merusak paru-paru kita. Ya. Jadi kita lihatkan di satu batang rokok dia akan membuat paru-paru kita ini akan berwarna kecoklatan karena asap rokok ini mengandung nikotin dan tar. Ya, ini sangat berbahaya buat paru-paru kita. Ya, mulainya biasanya dengan keluhan batuk-batuk, ya, kemudian sesak napas, dan bisa juga terjadi kanker pada paru-paru. Ya, jadi kita lihatkan nih ya, kita jauh-jauh ya Bu ya sama anaknya Bu ya. Nah, ini kita lihatkan. Ya, jadi ini kita lihatkan nih, ini sudah habis satu batang rokok. Ya. Nah, ini kita lihatkan ya, jadi kan paru-parunya kapasnya masih bersih nih, paru-paru kita masih bersih karena asap rokok tadi, ya, karena dia mengandung nikotin dan tar menyebabkan paru-paru menjadi kotor. Ini kapasnya berubah warna menjadi coklat. Nah, nikotin dan tar tadi masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu akan menyebabkan tadi darah menjadi kental, bisa menyebabkan tadi sumbatan pada jantung, serangan jantung, bisa menyebabkan darah menyempit, jadi tekanan darah tinggi, dan juga tadi merusak sel-sel yang ada di paru-paru kita, ini menyebabkan tadi terjadinya kanker pada paru-paru. Ya, jadi bahaya nih ya. Asap rokok ini meskipun ada angin ya berterbangan, dia masih bisa bertahan di udara itu sekitar 2-3 jam. Ya. Berarti selain kita yang terkena rokok ini, yang lain-lain juga akan akibatnya. Betul. Ya, jadi sebaiknya kalau ada yang mau merokok nih, ya kalau mau sakit sendiri, jangan ngajak orang untuk sakit. Ya, tempat-tempat umum, tempat ada anak kecil, ada ibu hamil. Ini bahaya nih kalau ada ibu hamil bisa asap rokok. Ya, bisa terjadi gangguan pertumbuhan pada janin. Bisa. Sudah kalian perhatikan tadi videonya? Sudah. Nah, jadi cobalah temukan permasalahan pada video tersebut. Jadi apa informasi yang kamu dapat pada video tersebut? Tadi video pembelajaran tadi video apa? Ya, nah itu. Asap rokok ya? Menurut pendapatmu gangguan apa yang terjadi? Gangguan pada sistem pernapasan. Jadi asap rokok dapat menyebabkan gangguan fungsi organ pernapasan ya. Nah, jadi di mana fungsi tubuh akan mengalami penurunan, di mana fungsi tubuh akan mengalami penurunan sehingga akan berdampak pada rusaknya organ sistem pernapasan. Bisa dipahami di situ? Bisa. Jadi sekarang silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing ya. Jadi ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ayo semangat. Ayo, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ayo. Jadi mengerjakan LKPD ya yang membuat artikel. Jadi sekarang jadi sekarang ibu akan membagikan lembaran LKPD-nya. Sekarang ibu akan membagikan lembaran LKPD-nya. Di lembaran LKPD ini silakan kalian isi per kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok 4-5 orang ya. Jadi kalian tulis nama kelompoknya di sini.
Terus ada petunjuknya, cara mengerjakan LKPD-nya. Jadi sebelum kalian mengisi, kalian bacalah LKPD dengan teliti dan secara seksama. Ya, setelah itu kalian menganalisis permasalahan apa yang terjadi, kemudian ditulisnya di bawahnya kesimpulannya. Ya, silakan kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi yang di sebelah sini kelompok 1 ya. Sebelah sini kelompok 1. Oh, enggak apa-apa. Ini kelompok 2. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Persentase agak bilang nih terus. Sudah ada yang selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Jadi kalau udah selesai silakan mempresentasikan di atas ya. Kelompok yang sudah selesai kelompok mana? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Sudah? Jadi Ibu minta untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Ya, kelompok 2? Ya. Kelompok 2 sudah siap? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Nurvina sebagai moderator dan di samping saya Bulan Dinasti, saya Nur Hikmah, saya Rizka Azhara. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak secara seksama penjelasan dari rekan saya Wulan. Kepada Wulan saya persilakan. berdasarkan informasi di atas, kami menemukan permasalahan pada gangguan sistem pernapasan manusia yang dapat terjadi, yaitu yang pertama pneumonia atau radang paru-paru, yang kedua kanker paru-paru. Esa kamu mi perro.
Analisis permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah adalah yang pertama, jenis penyakit atau gangguan, yaitu pneumonia atau radang paru-paru. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu infeksi pada paru-paru, penyebab infeksi bakteri, virus, dan jamur. Akibat bagi tubuh mengalami batuk yang disertai dahak, kadang-kadang mengeluarkan dahak berwarna hijau atau kuning, demam menggigil, berkeringat, kesulitan bernapas. Upaya penanganan atau pencegahan dengan cara berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok, makan makanan yang bergizi seimbang, menjaga daya tahan tubuh, dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur dan lain-lain. Yang kedua, kanker paru-paru. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan, sel-sel mengalami kerusakan atau kelainan dalam paru-paru. Penyebab, penderita penghirup debu, abses, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi. Akibat bagi tubuh mengalami batuk, sesak napas, menyi atau napas berbunyi, nyeri dada, kelelahan, dan penurunan berat badan secara signifikan. Upaya penanganan atau pencegahan dalam melakukan tindakan medis untuk mengatasi kanker umumnya dengan prosedur operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi sesuai tingkat keparahan kanker. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4. Pertanyaannya itu apa? Ya. Berdiri. Ada pertanyaan ya dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fadila Yunisa, ketua kelompok 4. Saya ingin bertanya, penyakit pneumonia atau radang paru-paru itu apa sih? Baiklah, terima kasih kepada saudara Fadila yang telah bertanya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Hikmah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 4 karena telah mengajukan pertanyaan. Apa sih pneumonia itu? Pneumonia atau radang paru-paru adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari suatu alveolus ke alveolus lain, hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau Streptococcus diplococcus pneumonia dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Sekian jawaban saya, apakah bisa diterima? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang ada tanggapan atau sanggahan untuk kelompok 2-nya? Masukan? Untuk kelompok 2-nya kenapa? Ya, sudah sesuai ya, sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah teman-teman semua, mungkin sekian presentasi kami yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1 ya. Sudah siap untuk kelompok 1? Nah, sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan untuk kelompok 1.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan pada sistem pernapasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wiwik Yanti sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Nisa Citrasari. Serius. Saya Rukiatul Iman. Rukiatul Iman. Tujuan kami berada di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nesa Citrasari. Berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pernapasan manusia yang dapat terjadi. Yang pertama, asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. 2. Tuberkulosis merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Pegang aja. 3. Analisis silah. Permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah. Jenis penyakit atau gangguan. 1. Asma. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan. Rongga saluran pernapasan. Penyebab, faktor friksis dan penyakit menurun menderita alergi pernapasan. Akibat bagi tubuh. Tubuh mengalami batuk dan sesak napas. Upaya penenangan atau pencegahan. Penderita wajib menggunakan obat pengganti jangka panjang serta melakukan latihan pernapasan juga dapat membantu senam asma. Bagi tubuh mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu atau bisa bercampur lendir atau darah. Berat badan turun, tidak nafsu makan, lemas, kelelahan, demam, dan gejala yang paling khas adalah berkeringat di malam hari. Upaya penanganan atau pencegahan, membasmi bakteri penyebabnya dengan antibiotik. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Perkenalkan diri ya. Ya, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan. Penyakit asma itu apa sih? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan itu akan dijawab oleh Saudari Nesa Citrasari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, dari kelompok 3 ya. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ya, bisa dimengerti untuk kelompok 3-nya? Bisa ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang ada masukan atau sanggahan untuk kelompok 1? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian masih ingat nggak kemarin? Pernapasan itu adalah mengambil oksigen atau O2. Dalam sistem pernapasan itu ada gangguan atau penyakit yang terjadi. Nah, jadi gangguan atau penyakit ini yaitu apa yang kita hirup itu akan masuk lewat hidung, udara, seperti tadi asap rokok ya. Penilaian Ibu ya, tadi itu penilaian sikap pada saat diskusi. Nah, penilaian keterampilannya pada saat presentasi. Yang ketiga, penilaian post-testnya di akhir pembelajaran. Jadi sekarang Ibu akan membagikan soal praktek, yaitu untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi soal tes ini silakan kalian tulis nama. Jadi materinya yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Jadi silakan kalian isi untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian untuk materi Ibu sekarang ya. Ya. Ya sudah, terima kasih untuk anak-anakku. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Jadi kesimpulannya apa? Jadi gangguan sistem pernapasan itu, asap rokok itu kan asap atau polusi atau zat-zat kimia ya. Zat-zat kimia itu seandainya kita menghirup asap rokok atau perokok aktif, akan masuk asap rokok itu langsung ke paru-paru ya. Jadi akan menjadi pertukaran. Ya bisa dimengerti di situ. Jadi kalau ada gangguan atau penyakit yang ikut masuk, terjadi juga rusaknya organ pernapasan pada manusia. Ya bisa dimengerti. Jadi gangguan pernapasan pada manusia itu kondisi ketika di mana seseorang itu kesulitan bernapas. Ya, sesak napas, batuk. Nah, itu adalah tandanya itu sudah rusaknya organ pernapasan. Jadi gimana caranya untuk mencegahnya? Pencegahan atau solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, misalnya tadi berhenti merokok ya. Yang kedua itu mencuci tangan sebelum makan. Terus kalau kita bepergian di udara yang polusi atau asap-asap, jangan lupa memakai masker. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar itu yang utama ya. Olahraga teratur, hindari kontak langsung dengan orang perokok, itu yang penting ya. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi siswa, yaitu lembaran refleksi ini, yaitu kalian bisa belajar berkesan. Bagaimana sih proses pembelajaran kita hari ini? Apakah sesuai dengan proses pembelajaran yang kalian inginkan atau tidak ya? Jadi Ibu sekarang untuk merefleksi kalian. Jadi satu orang perwakilannya ya. Ya. Siapa? Ya. Ya, satu orang ya. Ya, baca di sini aja.
Ya, jadi Ibu minta satu orang untuk merefleksi ya. Kasih saja. Refleksi terhadap penerapan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, apakah kegiatan membuka pelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran yang baik? Jawabannya iya. Ya. Yang kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap materi atau bahan ajar yang saya sajikan? Jawabannya sudah sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan? Apa media sudah sesuai dan mempermudah siswa menguasai kompetensi atau materi yang diajarkan? Ya, media pembelajaran sesuai dan mempermudah siswa untuk menguasai materi yang diajarkan. Dan yang keempat, bagaimana tanggapan siswa terhadap metode atau teknik pembelajaran yang saya gunakan? Sangat bagus dan mudah untuk dipahami. Dan yang kelima, apakah siswa dapat menangkap penjelasan atau instruksi yang saya berikan dengan baik? Jawabannya iya. Ya, terima kasih untuk kalian semuanya. Jadi, sebelum itu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita minggu depan adalah sistem reproduksi manusia. Ya, jadi Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya.